Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Para mahasiswa yang mengambil mata kuliah global, selamat bertemu dengan saya ya di kuliah mikropaleontologi ya, di semester 3 ini. Nah, hari ini saya akan sampaikan tentang materi pendahuluan. Ya, saya bikin dulu. Mikropaleontologi ya, bagian dari mata kuliah wajib di program studi teknik biologi S1 Institut Teknologi Nasional di Jakarta. Capaian pembelajaran yang kita akan lakukan di mikropaleontologi pada pertemuan pertama ini adalah kita menyepakati silabus yang akan kita berikan selama pembelajaran 1 semester ini di mata kuliah mikropaleontologi. Nah, dari 6 CPL, 6 atau 10 CPL Prodi, ya, yang di program studi teknik biologi S1, maka pada mata kuliah mikropaleontologi ini kita dibebankan pada CPL nomor 4 dan CPL nomor 5, yaitu yang 4 adalah mampu mengidentifikasikan, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan di bidang teknik biologi. Jadi di sini nanti kita akan belajar untuk mencoba menggunakan data-data mikrofosil ya, untuk menyelesaikan satu permasalahan geologi, yaitu dalam hal ini mungkin masih spesifik, masih sangat kita batasi, yaitu pada analisis sumur dan analisis lingkungan pengendapan. Ini yang akan kita berikan. Kemudian jadi CPL ini kita ada 3 capaian pembelajaran mata kuliah ya, yang kemudian saya bagi lagi menjadi 6 sub CPMK sub misalnya. Jadi ada 6 kelompok materi kuliah yang nanti akan kita berikan selama 14 kali pertemuan ditambah 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, ada 14 kali pertemuan. Yang pertama hari ini adalah kita bahas tentang pendahuluan. Kemudian berikutnya adalah perkembangan atau konsep dasar dari mikropaleontologi, kemudian jenis-jenis mikrofosil dan keberadabannya, kemudian 4 tahapan penelitian, dan seterusnya ya. Sampai nanti terakhir 14 saya akan minta untuk menyusun suatu tugas khusus, yaitu dan itu dipresentasikan dalam bentuk video presentasi ya. Kajian pustaka sebenarnya tidak ada yang terlalu mengikat di dalam eh, referensi ini ya. Jadi bisa silakan digunakan banyak sekali. Ada Bignor, ada Cashman 1950, Lehman 1985 ya. Kemudian ada eh, Postuma 1970 atau Armstrong dan Brazier 2005 ya. Kemudian untuk analisis umur ya, misalnya nanti kita bisa gunakan referensi dari Postuma 1971 ataupun Kenneth dan Srinivasan 1983. Ini sangat pas sekali untuk diterapkan di Indonesia ya. Nah, di semester ganjil 2024 ini ada hal yang baru yang akan diberlakukan oleh institusi ya, yaitu adalah model penilaian ya. Nah, dari sini
Nanti ada 6 sub CPMK, masing-masing CPMK punya bobot yang akan dinilai dan eh, ketercapaian dari mahasiswa adalah bisa mencapai keseluruhan dari ke-6 sub CPMK ini mampu mempunyai nilai yang eh, baik ya, artinya di atas 60 ya. Nah, nanti masing-masing sub CPMK ini bisa saya berikan berupa tugas. Nah, tugas itu sendiri bukan hanya satu tugas, tapi bisa juga berupa suatu kuis, atau juga mungkin tugas khusus, dan juga keaktifan presensi, ya. Ah, kehadiran di dalam pertemuan perkuliahan, atau keaktifan untuk khususnya untuk mahasiswa yang RPL, barangkali nanti mungkin keaktifan di dalam mendownload materi, ya. Itu saya nilai di sini. Kemudian nanti kalau eh, pas pertemuan kelas mungkin juga aktif bertanya. Kemudian setiap tugas itu, misalnya tugas satu yang untuk CPMK satu ini tugasnya bukan hanya satu aja, tapi mungkin bisa juga ada kuisnya. Kemudian saya kombinasikan nilainya untuk keluar satu satu nilai tugas. Nah, ini ada sedikit saja tentang kesejahteraan yang untuk motivasi kita bersama ya. Jadi kalau kita lihat ini kasus ini berkembang beberapa tahun yang lalu atau sekitar 2-3 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu lah, tentang kendaraan merek terkenal ya yang rangkanya mengalami patah. Dan ini bukan hanya satu sepeda motor, tapi banyak ya, ada beberapa lah ya. Walaupun sampai tidak terjadi satu recall. Hasil dari penyelidikan KNKT itu salah satu rekomendasinya adalah diminta pabrikan tersebut meningkatkan kualitas dalam proses pengerjaan tangga ya. Dalam rekomendasinya dinilai yang diminta adalah peningkatan kualitas. Nah, kalau kita lihat peningkatan kualitas, maka sebenarnya dengan tanda kutip ini sebenarnya adalah bahwa pengerjaan rangka itu tidak dikerjakan dengan sesuai kualitas. Nah, maknanya apa sebenarnya di dalam kita melihat ini ya. Kasus ini sebenarnya cukup menarik untuk kita menjadikan pelajaran bahwa suatu proses itu harus benar-benar dikerjakan dengan runtut dan sesuai prosedur, sesuai prosedur. Sehingga apa menghasilkan suatu produk yang benar-benar berkualitas. Di dalam dunia pendidikan ya, di dunia pendidikan ini ya, maka kita harus ingat, ingat bahwa ada hal-hal yang prosesnya harus diikuti betul. Mulai dari hadir di dalam setiap perkuliahan ya, itu adalah satu bagian di dalam partisipasi aktif ya. Maka saya tekankan juga di dalam penilaian partisipasi aktif itu akan menjadi salah satu tolok ukur bagi saya untuk memberikan bobot penilaian. Sehingga dengan harapan apa? Kalau proses ini berjalan dengan baik, maka harapan kita tadi, ya, saya kembalikan sedikit ini, maka ini tercapai semua. Ya, tercapai. Bisa tercapai dengan nilai minimal 60. Ya. Tapi kalau eh, proses ini tidak diikuti, katakan misalnya ada tugas yang tidak dikerjakan, kemudian ada kuis yang tidak ikut, maka akan terjadi kualitas yang tidak bisa dipenuhi, ya. Sehingga itu mengakibatkan nilainya bisa menjadi tidak sesuai dengan capaian yang dibebankan di dalam mata kuliah ini. Karena itu saya berharap para mahasiswa bisa benar-benar mentaati ini. Oke, oke, tadi kita sudah mulai ya dengan sedikit banyak
dalam proses administrasi akademik sebenarnya. Kalau diingat di masa saya tidak perlulah hal-hal itu belum pernah terjadi. Namun keseriusan mahasiswa pada zaman saya itu selalu belajar itu menghasilkan alumni apa lulusan-lulusan yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu saya berharap juga nanti mahasiswa-mahasiswa yang sekarang pun juga sama ya dengan kondisi yang sebenarnya sudah sangat lebih teradministrasi dengan baik ini harusnya lebih bisa menghasilkan lulusan yang lebih bagus ya. Artinya proses pembelajarannya lebih oke. Sekarang kita akan masuk dengan materi ya. Pendahuluan kalau semester lalu kita belajar dengan paleontologi ya. Paleontologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masalah ya, dalam kurun waktu geologi dan dibatasi pada kala Holocene. Jadi sekedar untuk mengingatkan ada empat hal di dalam pelajari paleontologi. Kemudian objek studinya, ya, paleontologi objek studinya apa? Kalau kita tahu matematika, itu objek studinya adalah angka. Fisika, objek studinya adalah benda. Ya. Kemudian kimia misalnya adalah senyawaan dan sebagainya. Maka di dalam paleontologi, objek studinya itu kita kenal sebagai fosil. Nah, fosil sendiri itu adalah sisa atau jejak organisme yang terawetkan di dalam lapisan kerak bumi, yang terawetkan oleh proses-proses alami dan dibatasi oleh umur termuda pada kala Holocene. Nah, sehingga di sini ada 4 kriteria untuk suatu peninggalan purba, peninggalan organisme masa lalu, yaitu untuk bisa kita katakan sebagai fosil, khususnya, ini khususnya untuk di bidang geologi ya, jadi khususnya di bidang geologi. Nanti kalau di ilmu lain mungkin istilah fosil menjadi sudah bergeser makna, sudah bisa berbeda makna. Ya. Maka di fosil di dalam geologi ini ada 4 parameter yang harus diketahui, ya, 4 syarat. Yang pertama adalah adanya sisa atau jejak organisme. Jadi tidak eh, bisa berupa sisa bagian dari tubuh dari suatu organisme, ya, tapi bisa juga adalah sisa dari aktivitas organisme tersebut. Di semester lalu kita sudah belajar tentang fosil jejak. Itu kan adalah produk dari aktivitas organisme. Ya. Pertama itu tadi. Kemudian kriteria kedua terawetkan di dalam lapisan kerak bumi. Ya. Jadi kalau kita ketemu fosil di supermarket, nih, supermarket barang antik, nih, kita tidak tahu dia kemarin ditemukan di mana, ya, maka itu secara geologis tidak punya makna apa-apa. Ya. Tidak punya makna. Tidak bisa menjelaskan apa ini dulu. Ya. Di mana dia dulu berasal? Di umur batuan yang berapa dia berasal? Ya. Maka harus kita ketahui betul dia terawetkan di dalam lapisan gerak bumi. Kemudian proses keterdapatan dia di dalam lapisan gerak bumi tersebut itu terjadi secara alamiah, ya, secara alamiah, bukan akibat peran manusia. Kalau kita ketahui manusia modern seperti kita ini yang kita kenal sebagai Homo sapiens sapiensis ini sudah hadir sekitar 8.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Ada juga yang mengatakan 10.000 sampai 15.000 tahun yang lalu. Oke lah, tidak perlu kita perdebatkan dulu masalah ini. Nah, di situ manusia sudah bisa beraktif untuk kalau ada yang sisa organisme misalnya habis makan kemudian tulangnya dikubur ya, habis makan daging gajah atau apa tulangnya kemudian dikubur ya. Nah, itu bukan proses alami. Nah, ya di sini dia terawetkan dalam lapisan itu dia benar-benar oleh proses alami. Misalnya eh, binatangnya mati kemudian tertutup oleh landapan secara alami.
Kemudian dibatasi oleh umur termuda pada kala Holosin, yaitu sekitar 15.000 tahun yang lalu. Jadi sesudah atau lebih muda dari 15.000 tahun lalu, untuk disebut sebagai fosil harus benar-benar diperhatikan karena memenuhi tiga kriteria. Ya. Kemudian apa mikropaleontologi? Ada dua mazhab, kalau bisa dikatakan sebagai dua mazhab. Yang pertama Armstrong dan Brashier, yaitu bahwa yang disebut dengan mikropaleontologi berarti yang dipelajari itu adalah mikroorganisme, ya. Jadi organisme yang benar-benar memang berukuran kecil atau mikroskopik. Sehingga pengamatannya, identifikasinya dibutuhkan mikroskop. Jadi organismenya. Tapi kalau mazhabnya Jones 1936, dan dia mencoba mengatakan bahwa adalah setiap fosil. Jadi seluruh fosil, mau fosilnya ukuran kecil, ukuran besar, ya. Tapi kalau kita pengen mengidentifikasi dengan baik, mengenali lebih baik, itu kita membutuhkan cuplikan kecil mikro dari bagian tubuhnya yang kemudian kita amati di bawah mikroskop, maka itu juga sudah disebut sebagai eh, mikrofosil. Ya. Jadi ada dua perbedaan. Terus kita berada di mana? Bagi saya tidak ada masalah. Anda mau mengambil mazhabnya John, silahkan. Anda mau mengambil mazhabnya Armstrong dan Brashier 2005, silahkan. Ya, ini. Ya. Jadi kalau jadi nanti misalnya saya ada pertanyaan, eh, sebutkan definisi mikropaleontologi atau mikrofosil. Nah, monggo itu dipakai yang manapun saya anggap betul. Ya. Ini. Nah, saya akan mengambil saja dulu bahwa objek ini adalah mikrofosil. Nah, mikrofosil itu sebenarnya sangat banyak sekali. Hadir di dalam batuan itu juga banyak. Salah satu beberapa ini saya tampilkan empat saja, yaitu adalah foraminifera. Ini adalah dari kelompok protozoa. Kemudian ini foraminifera. Kemudian ada dinoflagellata. Ya. Kemudian ada radiolaria. Nah, ini tiga yang saya sebutkan ini memang benar-benar mikro apa organismenya memang berukuran mikro. Ya. Kita bisa melihat organisme ini kalau kita amati melalui mikroskop. Nah, kemudian yang berikutnya adalah spora dan polen. Spora ataupun polen. Nah, spora dan polen ini sebenarnya adalah bagian dari suatu organisme yang besar yaitu tanaman. Ya. Spora itu pada sporobita dan atau biobita, tanaman tingkat rendah. Kalau polen itu dihasilkan oleh organisme angiosperma ataupun gimnosperma. Jadi tanaman tingkat tinggi. Ya. Tapi ini adalah sebut sarinya, istilahnya sebut sarinya. Nah, ukurannya apa? Mikro, kecil. Bisa kita dipakai mikroskop. Oke, mengapa kita harus belajar mikropaleontologi? Ya, ini. Nah, keunggulan mikropaleontologi dibandingkan dengan makropaleontologi atau makrofosil. Keunggulan mikrofosil dibandingkan dengan makrofosil, ya. Itu adalah kalau di dalam batuan sedimen, khususnya di misalnya di backbend, dalam ukuran 10 cm kubik, 10 cm kubik itu kurang lebih ya sekitar bola bola pingpong gitu ya, bola tenis meja itu. Itu ada seperti nano, itu kandungannya itu bisa mencapai 10.000 individu dengan mungkin lebih dari 300 spesies. Jadi kita bisa bisa mengidentifikasi lebih banyak ya, data mikroorganisme dibandingkan kalau kita menggunakan makro. Kalau makro kita kan masih daya jelajah kita sudah bukan sekian sentimeter kubik, tapi berapa meter persegi batuan itu kelimpahannya berapa? Mungkin hanya sedikit. Saya kebetulan adalah mempelajari fosil moluska.
Ya, dalam satu bedding moluska ukuran 1 meter kali 1 meter misalnya, lebar 1 meter, panjang 1 meter, tebal ya tergantung pada tebal sedimennya. Jadi mungkin tidak akan sampai ratusan fosilnya yang dijumpai, mungkin hanya berapa puluh ya, atau bahkan malah mungkin hanya belasan. Nah inilah keunggulannya. Ya. Kemudian mikrofosil berukuran kecil sehingga sampel yang kita ambil pun tidak perlu besar. Ya, tidak perlu besar. Kalau makro kita selesaikan di lapangan, kita identifikasi. Kalau bisa diambil fosilnya ya kita ambil, tapi kalau tidak ya mungkin kita identifikasi. Kemudian aspek manfaat. Kalau aspek manfaat hampir semua fosil punya aspek manfaat yang sama, bisa untuk umur batuan, lingkungan pengendapan, paleoklimatologi, dan sebagainya. Nah, ini posisi paleontologi ya. Khususnya paleontologi itu adalah salah satu dari 3 pilar utama di dalam ilmu geologi, yaitu paleontologi stratigrafis, mineral batuan, dan geologi struktur. Nah, ini kalau kita tambahkan dengan ilmu fisika, kimia, matematika, yaitu adalah geofisika, geokimia, geomatika, maka geologi ini punya daya daya apa ya istilahnya daya manfaat yang sangat luar biasa. Yaitu bisa kita gunakan untuk sebagai sains ataupun hanya untuk atau eksplorasi sumber daya alam ataupun untuk perbaikan lingkungan ya atau melakukan analisis-analisis lingkungan. Nah, ini mikrofosil coba kita lihat banyak sekali. Sudah sejak Prakambrium sudah ada. Prakambrium itu lebih dari 1,8 miliar tahun yang lalu. Ya, itu sudah ada kelompok-kelompok fosil, ya, mikrofosil. Ya, ini. Nah, maksud dan tujuan dari proses pembelajaran ini adalah targetnya adalah mempelajari morfologi bentuk struktur mikro maupun komposisi kimia, mineral, dan mikrofosil. Kemudian membuat klasifikasi mengurut asal-usulnya. Ya. Kemudian mempelajari hubungan antara mikrofosil tersebut dalam proses sedimentasi. Peranannya dalam proses sedimentasi batuan, paleogeografi, stratigrafi, dan paleobiologi. Jadi CPL yang 4 tadi. Kalau CPL A5 itu kan alat. Berarti nanti dalam kita menganalisis kita mungkin bisa saja menggunakan program-program yang ada. Ya, program-program. Oke. Ya, saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan untuk kuliah pendahuluan. Ya, mungkin bisa untuk menjadi masukan uh, kita semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian kuliah pengantar pendahuluan. Ini saya pilih di sini. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.